Pak, maaf Pak Fajri, ulang dulu. Oh, oke. Pak Fajri kita ulang. Kita ulang dulu. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita umur kesehatan di siang ini untuk dapat mengikuti pelajaran dan selawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam menuju alam ilmu. Bagaimana sekarang para siswa masih bersemangat? Masih Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta sama para siswa coba angkat tangannya semuanya, ya, diangkat, lalu diremas-remas biar digoyang-goyang. Kalau Bapak bilang selamat siang Bapak, ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Sebelum itu kita sudah belajar minggu kemarin etos kerja, dan sekarang kita memasuki pelajaran kedua atau bab kedua, yaitu makna Fabul Iman. Dari mana Fabul Iman ini? Ada yang tahu? Fabul Iman? Ada Pak. Cabang iman Pak. Nampak slide-nya? Ada nampak slide-nya? Nampak Pak. Nampak ya? Ini slide-nya, yaitu makna Su'abul Iman bab 2. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang Su'abul Iman? Su'abul iman Pak, cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman, betul. Tapi sebelum itu, kita sebelum masuk pada makna Su'abul Iman, kita harus dulu Bawa sini. tetap berpenjelasan tentang makna keimanan. Ya, iman. Apa itu iman? Iman artinya percaya, yakin. Bagi iman artinya percaya, yakin. Sebentar aja. Habis itu kasih lagi. Sebentar Ada yang enggak lain? lama. Betul. Enggak lama, sebentar aja. Habis itu kasih balik. WA satu orang. Coba Ibu Mira. Ya Pak, Ya, apa itu iman? iman kepercayaan Pak. Ya. Yang lain? Keyakinan Pak. Betul. Iman artinya yang sebenarnya adalah keyakinan, ya. Yaitu yang artinya iman itu berasal dari bahasa Arab. Ya, yang dasarnya dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti keimanan atau percaya. Menurut bahasa artinya kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Yaitu keteguhan hati, kalau menurut ini adalah sesungguhnya iman itu adalah suatu ucapan, ya, ucapan, perbuatan dan niat. Berarti di sini kita sebutkan juga makna iman itu adalah keyakinan dari dalam hati. Setelah itu kita ucapkan dan kita perbuatkan dengan anggota badan. Contohnya itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah salat. Salat itu didahului dengan niat, kalau diakhiri dengan salam. Yaitu niat yang pertama. Setelah itu kita melafazkan bacaan-bacaannya dan diikuti perbuatannya itu adalah dengan perbuatan
pelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada siswa mengerti, memahami ya, maknanya su'abul iman dari segi pengertian dan dalilnya. Sementara macam dan manfaatnya kita pelajari di pertemuan yang kedua. Apa dalilnya? Nah, ada yang bisa membantu Bapak membacanya? Baca. Nampak? Nampak Pak. Bisa bantu Bapak membacanya? Apa kaki Kak tuh? Saya aja boleh Pak. Boleh, silakan Yusnia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Dan artinya, silakan. Ya. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, ini adalah salah satu dalil tentang iman, ya, keimanan kita kepada Allah. Jadi, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Kan kita akan bertanya, di mana Allah? Siapa Allah? Jadi, dengan ayat ini kita sudah mengetahuinya bahwa itu Allah itu tidak maksudnya Allah itu ada, tidak mencari tahu, kita tidak ingin mencari tahu di mana dia, tapi Allah itu ada dan kita harus mengimaninya, meyakininya dalam kehidupan. Sebab dengan apa? Dengan melihat alam semesta, ada matahari, ada bulan, ada bintang yang tunduk kepada perintah Allah. Jika bulan bintang tidak tunduk, pasti mereka tidak akan terjadi siang dan malam. Mungkin nanti hari ini bulan mau keluar, dia bertengkar sama matahari. Tidak mungkin. Mereka itu patuh kepada perintah Allah. Cuma mungkin kita ini sebagai manusia ada yang imannya ini kadang-kadang kurang dan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah ini ya, su'abul iman. Su'abul iman adalah dari segi pengertiannya adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu kita dapat kita lihat ada secara lisan, secara niat atau lafaz, setelah itu lisan, sehingga dan perbuatan. Yang lisan, yang niat apa? Kita meniatkan sesuatu kepada Allah. Misalnya yang kita dapat, kita berniat yang iman tadi beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah kan kita tidak melihat di mana Allah itu, tapi kita itu harus yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, meyakini adanya Rasul. Itu mungkin kita ada mendengar cerita dari orang terdahulu atau dari ada sejarah bahwa Rasul itu memang ada dan ada sejarahnya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Dan selanjutnya beriman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu pernah kita lihat? Tidak. Cuma bagaimana kita
meyakininya? Kita meyakininya bahwa malaikat itu adalah sebagai salah satu malaikat pernah jadi guru Nabi Muhammad atau menyampaikan wahyu melalui perantara itu malaikat apa? Perantaranya memberi wahyu dari Allah kepada Muhammad. Jibril, Pak. Jibril. Ya. Malaikat Jibril. Selanjutnya meyakini dengan mengamalkan ajaran-ajaran suci, yaitu dalam Al-Quran atau beriman kepada kitab Allah. Di sini terjadi suatu dilema, misalnya mungkin sengaja di zaman sekarang ini dibentuk ya. Di sini kita meyakini kepada kitab Allah itu, iya kita meyakini kepada kitab Allah, apalagi kitab yang 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu kita perlu yakini bahwa itu ada. Tapi setelah lahirnya Al-Quran, yang 3 ini sudah dimansuhkan atau tidak boleh diyakini lagi, sebab sudah ada Al-Quran. Ya. Sebab yang pertama Zabur lahirnya Taurat di Zabur ini tidak diyakini lagi, ada kitab baru. Setelah kitab baru ini lahirnya Injil, yang 2 ini hilang. Setelah setelah itu lahirnya Al-Quran, yang 4 ini tidak boleh diyakini lagi. Sebab saat ini kita berubah zaman, apalagi zaman global yang melihat ya. Sebab di sini Bapak jelaskan begini, sebab Bapak mengambil CTL, contextual learning, yaitu perubahan menceritakan sesuatu membawa siswa itu ke alam nyata dan yang saat ini, yaitu tidak boleh kita percaya lagi. Kitab yang 4 yang 3 ini harus ada kitab Al-Quran. Selanjutnya meyakini kepada hari akhir. Meyakini pada hari akhir itu hari akhir itu harus ada. Kiamat itu terjadi 2. Ya, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar. Ya. Sudah semua jangan tuh nama Bapaknya. Mana nama Bapak? Hadir, Pak, hadir. Ya, siang ya. Jadi kiamat kecil itu terjadi 2, kiamat kecil dan kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Harian Contohnya kematian, Pak. ya. Ya. Ada. Kenapa kita kiamat kecil? Apa? Kenapa dibilang kiamat kecil? Karena hanya terjadi pada sebagian kecil, Pak, bukan seluruh alam. Yang lain. Karena terjadi itu kematian itu, kenapa kita kiamat kecil? Karena kiamat kecil yang itu terjadi hanya untuk dia sendiri. Begitu dia mati atau meninggal, ya udah habis. Semua amalan-amalan itu tertutup. Nggak ada lagi. Kita katakan kiamat kecil. Ya, meninggal ini. Kenapa dibilang kiamat kecil? Karena mereka tidak ada lagi perbuatan-perbuatan mereka, sudah tutup bukunya. Ya, itu contohnya dalam masa kini. Sekarang kita melihat begini, kenapa itu jadi kiamat kecil? Banyak orang, coba kita lihat di sekeliling kita, banyak orang berlomba-lomba mencari harta. Untuk apa harta itu yang banyak? Dia berusaha mengumpulkan harta-harta, sementara dia tidak mengumpulkan amal-amal mereka. Ya. Begitu dia mati atau meninggal, apakah dia sudah cukup dengan harta itu untuk membawa kepada alam barzakh nanti? Ya, itu satu keimanan yang kita harus buat, bahwa itu iman kepada hari akhir. Kita harus yakin bahwa itu kematian itu ada sama kita. Kematian itu adalah satu kiamat kecil, termasuk kiamat kecil. Dan yang kedua, kiamat besar. Kiamat besar kapan terjadi? Nanti Allah sudah berjanji bahwa kiamat itu akan terjadi. Ya, terjadi. Pak. Dan kiamat itu kenapa harus ada kiamat? Yang jelasnya untuk mengadili seadil-adilnya pengadilan yang Allah
ya, pengadilan Allah. Adil-adil, Seadil-adilnya, Pak. ya, seadil-adilnya. Di situ tidak ada sogok menyogok lagi. Di situ tidak ada pejabat-pejabat lagi. Semuanya dari anggota badan bisa menyaksikannya itu semua. Sudah? Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, nah ini yang Bapak bilang tadi. Ya. Syu'abul iman itu 69 Syu'abul iman menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa Bu Maharma? Coba dibaca. Bu Maharma. Hidupkan mic-nya. Yang pertama Pak, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Udah. Kira-kira apa itu cabang iman dari berkaitan dengan amal hati? Beriman kepada Allah Pak, berasal dari hati kita, meyakini dari hati. Kemudian beriman kepada malaikat, rasul, itu juga berasal dari hati kita Pak. Itu beriman dari hati itu adalah dari keyakinan, ya. Iya. Meyakini yang mungkin tidak pernah kita melihat, tapi kita harus meyakininya. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan Anggota badan. anggota badan. Kira-kira itu apa, Ibu Arianti? Yang berkaitan dengan tangan, Pak. Harus berbuat. Jadi Ya, Pak. jadi 4 menit lagi ya. Iya. Ya, Pak. Itu ini yang berkaitan dengan anggota badan adalah misalnya macam sholat, ya, anggota badan kita. Dan ada lagi misalnya kalau anggota badan itu yang termasuk yang ketiga-tiga itu masuk adalah masuk haji, umroh, ya, berpuasa. Kasih bentar nak berzakat, HP-nya buat adik menangis harus dia. dengan anggota badan. Orang aja pada Selanjutnya ini adalah meliputi ambil tab biar Umi hidupin sah. Itu tab itu nanti. ini yang tadi dari niat, ya. Iya. Sebentar. Oke. Ambil tab sah. Biar Umi hidupkan. Nah, ini yang dari cabang lisan. Yang lisan ini Iya, adalah iya. yang pertama berdoa, berzikir, menjauhkan perkataan sia-sia, menghafalkan Ambil tauhid, depan. membaca Al-Quran, mempelajari suatu ilmu dan mengajarkan suatu ilmu. Berarti kalau mengajarkan suatu ilmu ini jatuh pada bapaklah guru-guru, ya kan? Mudah-mudahan ilmu. Tapi yang perlu di sini yang TTL Bapak ini di sini adalah satunya menjauhkan dari keadaan sia-sia. Ya, di sini kita melihat banyak di media TV itu dengan acara cek and recheck, apalagi namanya tuh, relate, apalagi itu kan kata-kata yang berkata untuk orang lain itu. Acara yang tidak bisa jadi tuntunan. Ya. Itu acara kita bisa begitu bisa dimengerti. Pernah itu? Bisa, Pak, bisa. Bapak ambil acara-acara TV itu. Karena coba Ibu Yusnia mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Acara misalnya di media-media itu acara TV macam kuliah ditonton oleh banyak orang seluruh Indonesia, membuka aib orang lain. Itu kan salah satu perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia ditontonkan. Kepala Dan dengan Pak menonton, Fajri sehingga yang kuprik ada kau yang abu-abu ini anak jadi gestal hilang. wate kali buah dari 20 menit. Bisa nggak dimengerti dari contoh Bapak ini? Bisa, Pak. Baik ya Pak ya. Yang ke ada Selanjutnya coba kita mengambil kesimpulan dari yang Bapak bilang mengatakan tadi. Bisa mengambil tempat mahasiswa.
pertanyaannya, kesimpulannya apa kira-kira? Kalau dari Bapak penjelasan tadi, kebetulan waktu Bapak sedikit lagi, karena nanti sebentar lagi guru lain mau masuk, ya, tidak terasa waktu kita cuma sedikit lagi. Bagaimana cara mengambil kesimpulannya cabang yang berkaitan dengan hati? Bagaimana pengertiannya yang bisa kita ambil dari ini? Coba berjudul niat. Tapi yang niar Yang berkaitan dengan amal hati. Misalnya beriman kepada Allah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di situ? Kesimpulannya, kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan niat, lisan dan perbuatan kita, Pak. Ya, di sini kata-katanya jangan lupa meyakini, ya. Meyakini itu harus ada di situ. Sebab apa? Kalau nanti kan iman itu kan kita naik turun, ya. Yang lain? Saya Pak, Ya, coba. kesimpulannya yaitu Pak, kita tuh harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan gitu Pak. Ya, terima kasih. Yang lain? Coba sama. Jadi tadi Pak kan cabang-cabang imannya itu kan ada 6 tadi ya. Ya. Ada masuk ke dalam rukun iman, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada kadar baik dan kadar buruk yang datangnya dari Allah. Ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, ini ya, iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam, ya. Je pegang jalan labi Kita miliki semuanya. Iman itu harus ada dalam hati, terus kita tanam dalam hati kita bahwa iman itu adalah keabsahan amal ibadah kita. Ya, iman diketahui dengan iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan juga perbuatan, Pak. Jadi sampai di sini sudah mengerti semua? Mengerti, Belum Pak. Pak, Sudah ngerti. Gimana, sudah mengerti? Sudah, Pak. Kapalo. Kaidah Pak Fajri yang. Oke. Stop. Salam dulu Sampai Pak. di sini saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita berhenti, Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.